Kembali lagi bersama saya di podcast Asiroja. Bagaimana kabar para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada? Nah, pada kesempatan kali ini atau pada episode kali ini, saya ditemani oleh rekan saya. Dia adalah Anggun Harimukti dan dia adalah kru di Biro Dakwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Nah, sekarang kan musim penghujan ya. Ya musim hujan. Musim hujan, musim Lagi penyakit. musim-musimnya. Apalagi sekarang musim DBD ya. Nah, enaknya kita bahas tema apa sekarang? Mungkin untuk episode kali ini kita bahas kesehatan aja. Kesehatan tentang di pondok. Nah, bagus banget tuh. Menurut kamu narasumbernya siapa sih yang mungkin bisa bisa diajak ke sini? Kalau menurut saya lebih pantasnya kita undang saja Ketua Balai Kesehatan Umum di Pondok Pesantren Asiroja. Nah, bener tuh. Gimana, benar? Nah, bagus. Nah, siapa beliau? Beliau adalah Agus Muhammad Haris. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas kesehatan dan kita akan mendatangkan seorang narasumber. Beliau adalah ketua dari Balai Kesehatan Umum. Beliau adalah Agus Muhammad Haris. Mari kita sambut kedatangan beliau. Assalamualaikum. Aduh. Gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kesini, Gus? Perjalanan kesini lancar atau gimana, Gus? Alhamdulillah lancar. Jadi Gus, pada episode kali ini kita akan membahas seputar kesehatan di pondok kita. Ya. Karena kesehatan merupakan pokok penting ya di dalam kehidupan, terutama di dalam mencari ilmu. Ada pepatah mengatakan al-aqlu salim fil jismi salim. Nah, ya benar, Gus. Ya, benar. Sekarang kan musim penghujan, Gus ya. Iya. Tentunya kan banyak penyakit yang menyebar. Apalagi sekarang kan marak-maraknya genangan-genangan air itu banyak nyamuk, Jentik-jentik. Iya. Terutama sekarang kan maraknya penyakit DBD begitu, Iya. Gus. Kita akan membahas seputar itu, Gus, kesehatan baik di pondok atau di luar pondok begitu. Siap. Gus. Namun untuk sebelum kita memulai pembahasan tentang kesehatan, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada narasumber kita, yaitu Agus Haris. Mohon Gus untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haris. Saya dari Karpote Belega Bangkalan. Nah, bisakah sampian menceritakan sedikit tentang latar belakang sampian dan bagaimana sampian bisa menjadi ketua di Balai Kesehatan Umum? Mengenai latar belakang saya di kesehatan, sebenarnya setelah kelas 6 waktu Nidomia, saya sebenarnya bukan anggota kesehatan, Justru waktu Nidomia saya berada di Koperasi Pondok Pesantren Asiroja. Saya yang sekarang menjadi Nafaka 1. 2 tahun saya di sana. Tetapi setelah lepas tugas, saya kembali lagi ke pondok. Saya berada di Balai Kesehatan. 1 tahun berada di sana. Awal masuk saya menjabat sebagai bendahara di kesehatan. Setelah awalnya saya menjadi ketua, itu bukan saya. Sebenarnya itu bukan saya. Kita musyawarah bersama anggota. Tahun kemarin kita musyawarah bersama ketua yang dulu, itu Agus Muhammad Amin. Kita melaksanakan voting bersama untuk menentukan siapa ketua yang akan menggantikan Agus Amin. Hasil voting menentukan bahwa Agus Imam yang menjadi ketua. Tapi setelah
bulan Syawal Ya. itu ada perubahan, bahwasanya saya dari bendahara, terus bulan Syawal saya diangkat menjadi ketua di Balai Kesehatan Pondok Pesantren Asroji. Naik jabatan berarti ya Gus. Ya bisa dibilang ya naik jabatan. Sebenarnya tidak terpikirkan untuk menjadi ketua di kesehatan. Tidak ada pikiran untuk menjadi ketua, apalagi ada motivasi untuk menjadi ketua, tidak ada. Sampean itu Gus di Balai Kesehatan itu sudah berapa tahun Gus? Saya berada di balai baru 2 tahun. Baru 2 Baru 2 tahun berada di balai. Untuk menjadi ketua baru 1 tahun. Awalnya saya cuma bendahara di kesehatan. Jadi di masa Nidomia sampian bukan anggota balai. Bukan anggota balai. Saya berpikir, kok bisa saya berada di sini ya? Sebenarnya saya ada di Nidomia 1 dan 2, saya berada di koperasi. Tapi kenapa saya berada di balai sekarang? Oh gitu. Berarti selama Nidomia belum bergelut di dunia kesehatan. Belum bergelut di dunia kesehatan, belum. Terus bagaimana perasaan sampean ketika waktu itu Gus? Kan ya kan Nidomia penjenengan kan apa namanya tidak bergelut di bidang kesehatan. Iya. Tiba-tiba langsung diangkat menjadi bendahara begitu. Perasaan waktu itu pertama kali gimana Gus? Perasaan waktu itu kita apa ya? Kita canggung karena kita bukan bidangnya gitu kan. Iya. Kita yang bidangnya itu di koperasi, di nafaka, terus kita dialihkan di kesehatan, kita canggung. Jadi kita belajar dan akhirnya kita sedikit banyak kita mengetahui apa itu kesehatan gitu. Terus apa motivasi sampian Gus dalam mengemban tugas sebagai ketua di Balai Kesehatan? Motivasi saya terus menjaga kesehatan lingkungan di pondok ini. Karena lingkungan itu sangat dibutuhkan. Karena kalau lingkungan sehat, Ya. insya Allah kita akan sehat. Kalau lingkungan kita tidak sehat, ya mayoritas kita juga tidak sehat. Seperti yang ada yang disampaikan, ala kulli salim bijil salih itu ya. Oh ya benar kan. Ya ini Gus, sekarang kan musimnya musim hujan ya. Iya. Tentunya banyak penyakit-penyakit yang apa namanya menyebar, baik itu penyakit panas begitu, tentunya penyakit panas kayak DBD, lain-lain sebagainya itu kan rentan terjadi, rentan terjangkit kepada para santri. Nah, Ya. apa namanya solusi sampean dalam menghadapi itu bagaimana Gus? Ya kita di kesehatan itu saling berkomunikasi dengan ketua kamar. Kita komunikasi bila ada anak kamar yang sakit, ya kita koordinasikan untuk segera dibawa ke balai untuk kita layani. Ya, Karena kalau virus semacam ya virus ya panas atau DBD atau cacar itu kan menular. ya benar. Jadi kita alihkan ke balai, kita layani di sana biar tidak mengganggu kepada yang lain gitu kan. Kita alihkan di sana terus kita layani di sana. Jadi sampian sebagai ketua mestinya mempunyai visi dan misi dalam di bidang kesehatan. Terus apa visi dan misi sampian dalam menjaga kesehatan di Pondok Pesantren Asyir? Untuk visi dan misi saya ingin meningkatkan meningkatkan kesadaran para santri untuk selalu hidup sehat dan bersih. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kita. Benar kan? Terus bagaimana sampian menilai kondisi santriwan atau santriwati di pondok kita saat ini? Untuk kondisi santriwan santriwati untuk bulan ini, terusus santri putra itu banyak yang sakit ya. Ya terhitung itu sebanyak 326. 300. Nah, yang putra itu 296 kalau nggak salah itu yang putra. Untuk bulan ini bulan Jumadil Akhir ya. Iya, 200 berapa Gus? 296. 296. Sisanya itu Santri putri ya. Iya, Sisanya santri putri. banyak juga ya. Karena mungkin faktor cuaca mungkin ya. Benar. Karena imun kita itu berbeda-beda, ketebalan tubuh kita itu berbeda-beda. Jadi kalau kita tidak sehat itu pasti langsung sakit gitu kan. Ya ini Gus yang jadi pertanyaan Gus.
terakhir kali atau belakangan ini yang sering terjadi, yang sering terjangkit kepada para santri itu penyakit apa, Gus? Untuk sekarang ini cuma ya itu panas, mual itu yang faktor utama itu. Paling banyak ya Paling panas banyak ya panas. Terus kalau misalnya itu penyakit cacar atau itu gatal-gatal itu seakan-akan menjadi penyakit wajib bagi santri santri baru. Itu seakan-akan menjadi wajib. Ya. Ketika santri baru pondok, Ya. terus seakan-akan itu harus ada cacar atau harus ada koreng itu. Ya, koreng. Itu seakan-akan wajib bagi santri baru ya. Sebenarnya makanya di pondok kan diajarkan kedisiplinan, kita harus bersih, kita harus sehat dengan cara kita kan sudah diatur di pondok. Kita makannya sudah diatur dari pagi sampai sore itu berjarak 8 jam. Dari sore ke malam, dari sore ke pagi itu berjarak kurang lebih ya 10-15 atau berapa itu. Sudah diatur pola makan kita. Prinsip hidup sehat itu sederhana. Insya Allah sederhana. Kita cukup jaga pola makan kita, kita cukup olahraga. Di pondok sudah ada olahraga setiap bulan, setiap Jumat itu sudah ada. Setiap bulan kita olahraga bersama. Nah, pola makan kita atur sendiri. Dari pagi jam 9 sampai jam 4. Ya misalnya kalau kita lapar ya kita isi dengan makan makanan ringan. Ya. Dan jangan lupa atur pola tidur kita, istirahat kita. Itu penting. Oh, berarti cuma itu aja, sesimpel banget, namun mungkin karena cuaca faktor cuaca. Faktor cuaca. Ini ada pertanyaan Gus dari penonton. Penyebab terjadinya penyakit gondok atau genjenggem yang sekarang marak di santri itu Lagi apa? viral, Viral, lagi viral. Ya lagi viral-viralnya ya penyakit gondok atau genjenggem itu. Iya. Penyebabnya mungkin kan kemarin waktu musim gondok atau genjenggem itu kan musim panas. Itu musim batang. Ya di Putra itu musim panas ya, musim kemarau ya. Di Putra itu musim kemarau. Ya mungkin asupan untuk minum air putih itu kurang. Dan minuman air yang bermerek atau minuman air dingin yang santri minum, asupan air putihnya itu berkurang sehingga ya mungkin terjadilah penyakit semacam gondok dan itu menular. Cepat menular, sangat cepat. Makanya ketika ada penyakit gondok, genjenggem, saya bilang pada ketua kamar, bilang pada anggota kamar, cepat bawa ke balai, supaya apa? Bisa kita layani. Yang masih baru itu kasihan kalau terkena penyakit gondok itu. Saking sangat menularnya begitu ya. Saking sangat itu cepat, sangat cepat. Ya memang panas itu ya. Panas. Terhitung berapa santri yang terjangkit penyakit virus itu, Gus? Gondok gitu. Untuk Putra Kira-kira kira-kira itu sekitar 80 atau 97 mungkin untuk Putra. 90. Karena bertahap. Setiap kamar itu bertahap. Kalau kita tidak segera dialihkan ke balai, itu pasti itu menular itu. Makanya ketika badan terasa panas, saya sarankan kepada ketua kamar ketika ada yang panas badannya segera bawa karena itu pasti itu penyakit gondok itu. Oh, berarti gejala awal dari penyakit gondok itu panas Panas iya. Terus ada sedikit benjolan di sini. Terus meningkat terus sakit. Tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong, tidak bisa makan. Ya jalan satu juga ya makan bubur gitu. Kalau makan nasi itu sakit, makan roti itu sakit. Nah, untuk itu Gus, untuk solusi penyembuhan dari penyakit gondok itu apa? Solusi alternatifnya? Solusi alternatif untuk penyakit gondok ya kita layani di balai. Itu kan di balai cuma penanganan pertama. Ya. Ketika terkena penyakit gondok ya kita dikompres dengan cara dikompres setiap pagi dan malam. Itu yang kita tangani. Terus ada masukan lagi dari wali murid, itu ada masukan disuruh kasih apa ya? Spiritus mungkin. Iya. Yang biru itu. Yang biru itu ya, mungkin biar dingin. Terus ada masukan lagi makan permen karet, itu mengunyah permen karet. Mungkin biar ini tidak kaku mungkin ya. Ya semua masukan dari wali murid, semua masukan dari alumni atau semua masukan
kita terima, kita laksanakan. Ada yang ngasih masukan pakai apa itu, buah-buahan apa itu di kodu itu ya, kodu, ya itu kita laksanakan, mengkudu kita laksanakan. Semua masukan kita laksanakan. Jadi masukan apa yang paling cepat sembuhnya? Gitu? Untuk kali ini masukan yang kita terus laksanakan ya spiritus itu. Iya. Spiritus dicampur sama apa ya, belau. Ya, itu mungkin biar dingin, terus mengunyah permen karet itu kita terus laksanakan. Karena ada efek. Terus Gus, bagaimana Balai Kesehatan menangani kasus-kasus darurat atau kejadian luar biasa terkait kesehatan di pondok? Mengenai penyakit yang darurat yang kita tidak bisa tangani, sebenarnya kan kita cuma penanganan pertama, kita kan tidak bisa mengobati. Sekiranya kita tidak bisa menangani, ya kita alihkan kita rujukan ke puskesmas atau ke rumah sakit kita, itu jalan satu-satunya. Karena kita ya kan peran santri kan cuma sebagai ketua dan anggota kan kita cuma melayani, penanganan pertama ya. Kita tidak bisa mengobati, kita cuma melayani penanganan pertama. Ya sekiranya kita tidak mampu untuk melayani pasien, ya kita alihkan kita ke rumah sakit atau kita ke puskesmas gitu ya. Terus Gus, apakah ada data atau statistik terkait kesehatan santriwan atau santriwati yang bisa dibagikan, misalnya per bulan itu ada berapa santri yang terjangkit penyakit? Ini Gus, mungkin ada data-data terkait banyaknya santri per bulan, santri putra berapa, santri putri berapa, banyaknya santri yang terjangkit penyakit yang dilarikan ke balai itu berapa banyak Gus begitu. Mungkin ada data-datanya begitu. Sebulan ini berapa persen gitu Gus. Apakah ada peningkatan atau ada pengurangan dari bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya? Ya untuk tahun ini ya data-data itu sudah ada. Mulai dari saya menjadi ketua itu data sudah ada. Setiap bulan pasti ada pengurangan. Cuma bulan ini, bulan Jumadil Akhir yang ada peningkatan pesat itu. Jadi yang sangat pesat. Untuk bulan-bulan sebelumnya itu terus mengurangi dari 128 menjadi 97 atau menjadi 100 berapa. Untuk bulan ini sangat pesat. Karena mungkin faktor cuaca ya. Ya karena saya kemarin malam sudah ngobrol sama salah satu dokter di di salah satu klinik ya. Itu saya ngobrol. Ketebalan tubuh kita itu berbeda-beda. Kita terjaring penyakit, kita sakit perut, itu sakit perut, si C sakit perut. Si A itu sakit perut tapi besoknya sembuh. Si B sakit perut masih proses. Si C masih lama. Karena ketebalan tubuh kita itu berbeda-beda. Jadi terkena virus yang sama, terkena penyakit yang sama, cuma ketebalan tubuh kita itu yang berbeda-beda. Itu faktor utama. Jadi sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh. Nah, cara untuk menjaga kekebalan tubuh itu gimana, Gus? Salah satu cara untuk menjaga kekebalan tubuh. Ya kita kan di pondok kan sudah diajarkan untuk belajar disiplin. Ya kita untuk makanan ya kita sudah diatur makan ya kita prioritaskan untuk selalu banyak minum lah, untuk selalu menjaga ya. Biar minum air putih. Biar minum air putih. Ya kurangi minum air es atau air yang bermerek itu. Iya. Apakah itu sangat berdampak kepada kesehatan tubuh? Sangat berdampak, apalagi yang itu ada minuman itu minuman keras, akan itu keras. Iya, minuman bersoda itu. Iya, bersoda itu keras. Jadi sangat berdampak bagi ketebalan tubuh kita. Emang minuman itu enak, seger. Iya. Cuma kan efeknya nanti ketika kita beranjak dewasa itu sangat berpengaruh bagi kesehatan kita. Air putih itu tidak enak, tapi sangat dibutuhkan. Gitu. Nah ini ada pertanyaan dari penonton, Gus. Apa sih obat dari sakit lambung? Sakit lambung? Ya, atau sakit perut. Sakit perut. Obat dari sakit perut.
penyakit lambung. Penyakit lambung Lebih ya. baik, alangkah baiknya mengkonsumsi apa itu, Gus? Itu pertanyaan pertanyaan dari apa mengenai obat apa alternatif apa gimana? Oh, mungkin ini bisa dijawab semua dari obat apa? Alternatif atau obat-obatan yang Atau Gus? ada obat herbal. Iya. Untuk lambung itu kan saya pernah ke salah satu dokter di Bangkalan. Itu ada pasien itu terkena lambung kan. Lambung itu prosesnya untuk sembuh itu lama itu kan. Jadi kata dokter itu kita dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi madu itu, madu ya. Mungkin efeknya itu baik untuk kesehatan. Untuk obatnya ya kan saya kadang kalau ada yang anak sakit lambung gitu, saya kan selalu koordinasi sama perawat yang ada di balai gitu kan. Begitu. Berarti untuk mengobati penyakit lambung itu harus mengkonsumsi madu ya, Gus? Ya kalau ada ya madu ya. Itu madu Asli. Madu asli itu baik ya. Bukan madu kaleng-kaleng. Bukan madu kaleng-kaleng. Itu baik untuk kesehatan. Madu itu baik. Ya untuk rekan kami sendiri yaitu Abdul Latif, bagaimana kabar Anda sendiri untuk menjalani aktivitas? Gimana ya, Gil? Biasa-biasa saja. Atau sakit atau pernah Nah, sakit ya, atau gimana? ini Gus. Kemarin itu saya pernah bukan kemarin, 2 hari sebelumnya saya di kamar Iya. pakai selimut gitu. saya terjangkit penyakit, Gus. Ya. Penyakit panas gitu. Terus? Nah, saya itu bingung mau Hmm. kemana gitu. Ya. Balai malu banyak tidak. Iya. Nah, mungkin kurangnya kurangnya menjaga diri ya mungkin ya, Gus ya. Iya. Terus? Mungkin karena masuk angin. Masuk angin sehingga badan saya itu terasa panas. Dan alhamdulillah saya sudah Banyak minum air. banyak minum air putih sehingga badan saya itu berkeringat, Gus. Dan keesokannya alhamdulillah sudah sembuh. Mungkin air apa sih yang pantas untuk menjaga kekebalan tubuh kita? Mungkin air ini yang ada depan kita. Nah, itu air ini yang bisa selalu menjaga kekebalan tubuh kita ya. Monggo, Gus, diminum, Gus. Ya, monggo, mari. Nah, teman-teman yang ada di rumah atau di manapun Anda berada, nih minum ya air nafaka. Ini dapat menghilangkan dehidrasi dari tubuh kita. Selain menghilangkan dehidrasi, ini dapat menyembuhkan penyakit. Kenapa? Karena air ini air barokah. Benar ya? Gimana Gus rasanya setelah minum air nafaka ini? Seger. Terasa awalnya saya kaku ya sekarang sudah hilang rasa kaku. Segar. Terus kita lanjut ke pertanyaan lagi, Gus. Ya. Layanan kesehatan apa saja yang tersedia di Balai Kesehatan Pondok? Untuk layanan kesehatan di kesehatan pondok itu bermacam-macam. Yang pertama ada layanan untuk mengecek darah tensimeter atau untuk menimbang berat badan kita. Ada juga bekam. Oh, bekam ada di balai? Ada, alhamdulillah ada. Terus layanan itu banyak di yang berada di balai. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Manfaat berbekam itu apa, Gus? Manfaat berbekam ya biasanya dikarenakan kita sering kepala kita sakit. Itu biasanya kalau badan kita terasa gemuk, biasanya orang yang berbekam itu badannya yang berasa gemuk itu ya. Untuk mengurangi darah-darah yang kotor itu. Mengeluarkan darah kotor. Ya. Pernah gak sih kamu bekam di balai? Enggak. Kenapa? Sakit. Sakit ya, Gus? Ya, Takut. ya lumayan sakit sih. Sakit Ya sakit, lumayan sakit.
takut jarum itu. Kalau dibekam itu pakai jarum atau pakai disilet-silet gitu? Enggak pakai jarum. Pakai jarum. Iya pakai jarum. Jarum khusus ya? Jarum khusus, bukan jarum suntik, jarum khusus. Itu kecil, jarumnya kecil. Karena saya pernah lihat di salah satu video itu kalau bekam itu di apa namanya Iya, disedot, disedot ya. disedot, habis itu digores pakai silet gitu Gus. Lalu disedot lagi diambil darahnya gitu. Kalau gores-gores enggak, cuma ya ditusuk-tusuk, terus disedot. Disedot lagi. Ya, kita diamkan sebentar, baru kita ambil darahnya yang kotor-kotor itu. Paling sering paling sering area yang dibekam itu di mana? Di bagian mana? Di bagian punggung itu paling sering. Di bagian punggung. Iya, itu sering. Itu atau bagian ini di paha, di sini di Di betis. ya itu kalau mau sih. Eh, Tergantung si yang membekam, yang minta yang membekam tergantung. begitu. Nah ini fungsi apa namanya ketika sudah dibekam itu, sampean kan pernah berbekam? Saya belum pernah. Saya belum pernah. Karena saya takut sama jarum. Yang nggak bekam takut dibekam. Saya belum pernah. Disuntik pun saya kalau sakit parah baru saya disuntik. Karena saya takut. Jarum itu takut. Iya. Fobia sama jarum. Iya. Enggak mungkin ada apa namanya keluhan dari pasien setelah bekam itu reaksinya seperti apa gitu Gus. Apa badan itu apa lebih ringan atau lebih sakit atau gimana begitu Gus, keluhan dari pasien setelah dibekam? Untuk keluhan dari pasien saya cuma satu yang bilang sama saya itu badan terasa enteng gitu. Setelah dibekam badan itu terasa enteng, terasa enak lah. Setelah dibekam itu terasa ringan ketika melaksanakan tugas kita. Sangat ngefek ya. Iya, sangat ngefek. Nah ini ada pertanyaan Gus. Balai Ya. itu awalnya bagaimana? Kok bisa dibangun balai, ceritanya Gus atau sejarahnya mungkin jenengan tahu Gus. Ini salah satu pertanyaan dari penonton ini Gus. Ya untuk pertanyaan itu mungkin saya belum bisa menjawab. Awal mulanya ada balai itu. Saya belum bisa menjawab. Soalnya saya kan awal mulanya balai itu saya tidak tahu. Saya masuk di sini itu sekitar 2010. Jadi untuk balai balai saya tidak tahu. Awal Jadi, mulanya ada balai itu saya tidak tahu. Awal sampian masuk balai sudah ada. Sudah ada. Awal saya masuk balai itu sudah ada. Jadi untuk mencari awal mulanya ada balai saya belum sempat. Ya karena saya tidak kepikiran berada di balai. Iya. Seandainya saya ada pikiran, saya ada motivasi untuk menjadi ketua balai, ya saya cari. Berhubung saya ini tidak ada pikiran untuk menjadi ketua, saya ya diam aja, tidak mencari awal mula ada balai. Iya, mohon maaf, Cek. Kalau bahasa Maduranya itu pakai kauken ya, Gus ya. Bisa jadi. Karena sebelumnya saya berada di bendahara, terus wakil saya itu wakil saya yang menjadi ketua aslinya pada tahun ini. Cuma ada perubahan pada bulan Syawal, ya akhirnya saya yang dijadikan ketua di balai. Kalau itu penyakit kayak penyakit tipes itu Gus, solusinya atau apa ya, solusi menangani penyakit tipes itu bagaimana Gus? Solusi untuk menangani penyakit tipes, ya kemarin ada anak itu terinfeksi penyakit tipes. Itu tipesnya tinggi. Ya kita ceritakan. Iya, cerita. Anak ini sakit mulai hari sudah agak lama sih penyakit. Sudah dirawat, sudah dibawa ke dokter. Terus saya malam Selasa. Saya bawa ke RS. Ternyata penyakit tipesnya itu parah. Tinggi. Cuma 2 hari di sana, akhirnya pulang. Ya kita layani, karena penyakit tipes ini kan karena kita telat makan. Ya, telat makan. Sebenarnya kita bisa diatur, kita bisa makan makanan ringan, makan roti. Jangan sampai telat makan itu nanti
gejalanya kita emah, kita tipes, baru kita lambung. Untuk yang kemarin itu kita dirawat di rumah sakit, terus dikasih obat. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh, sudah kembali ke pondok. Itu banyak penyakit tipes dan mah itu banyak di pondok karena kita tidak teratur pola makan kita ya. Itu kebanyakan setiap pondok mesti ada penyakit itu, mesti ada penyakit emah itu. Kamu pernah Alhamdulillah belum. mengalami penyakit tipes itu? Belum, alhamdulillah belum pernah. Karena saya pernah dengar sih. Kalau di pagi hari itu jangan sampai perut kita kosong. Nah, betul ya. Jangan sampai perut kita itu kosong. Nah, Harus terisi. minimal waktu pagi itu Gus, jam berapa kita harus mengisi perut kita? Jam ya sekitar jam setengah 7, jam 7. Ya. Kalau di pondok setengah 7, jam 7 kita perut kita setidaknya itu makanan ringan seperti roti dan minum itu sudah cukup. Tapi nggak boleh makan itu ya Gus, gorengan ya Gus ya? Untuk gorengan ya kan selera santri kan berbeda-beda. Jadi saya nanti ngelarang itu tidak bisa ya. Tapi termasuk apa namanya ya Gus? Kalau pagi-pagi makan gorengan gitu, apakah termasuk perilaku yang tidak sehat begitu? Kalau masalah itu ya saya juga suka makanan gorengan. Ya kalau dikatakan tidak sehat nanti saya tidak sehat nanti kan gitu kan. Jadi saya ya gimana lagi kan selera santri berbeda-beda. Ada yang beli gorengan, ada yang beli roti, ada yang tidak makan sampai jam 9. Baru jam 9 itu makan. Intinya perut kita pagi kita sarankan ya terisi lah. Ada ini Gus, pertanyaan dari siapa? Dari penonton. Ya. Solusi atau obat dari keseringan sakit kepala itu apa Gus? Keseringan sakit kepala itu bersamaan dengan panas apa enggak? Itu. Barengan dengan panas. Iya. Ya kalau kita di kesehatan untuk masalah sakit kepala dan dan panas ya kita itu panasnya kita kompres, terus kita kalau sakit itu kita sediakan itu ramuan-ramuan seperti jahe atau kunyit kita sediakan di sana. Untuk obatnya ya kita kasih obat ya apa yang dikatakan oleh dokter. Apa yang dikatakan oleh perawat, kita konsultasi ke sana. Kita penyakitnya apa, kita konsultasikan ke perawat, terus kata perawat dikasih obat ini ya kita kasih obat itu. Jadi selain santri yang merawat di balai ada perawat gitu. Ya. Terus bagaimana balai kesehatan bekerja sama dengan pihak eksternal atau luar pondok seperti perawat gitu, seperti puskesmas atau rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan agar lebih komprehensif gitu. Untuk kita selalu bekerja sama dengan rumah sakit karena kita kan di balai kan cuma penanganan pertama. Selepas itu kita alihkan ke rumah sakit atau ke puskesmas. Ya kita selalu, kalau saya yang ngantar anak sakit ke puskesmas itu saya minta tolong itu ini santri. Karena kita kan di balai sebenarnya ada dokter, itu dinas di rumah sakit Dr. Muhammad Zain itu ada. Ya. Cuma itu kan jamnya dinas itu kan malam. Ya. Tapi untuk malam, untuk bulan ini, untuk bulan kemarin itu keseringan kan tidak ada. Jadi kita kalau siang ada santri yang sakit mendadak yang kita tidak bisa tangani bersama ya kita alihkan ke rumah sakit atau kita alihkan ke puskesmas. Jadi kalau ada santri yang datangnya mendadak seperti tahun kemarin ada itu kadang santri yang datangnya sakit mendadak itu jam 1:30 itu udah digotong oleh anggota kamar ke balai. 1:30 malam ya. Makanya kan di kesehatan itu selalu siaga, jam berapapun kita selalu layani selagi kita bisa. Ya, kita kan
kita yang sakit kan kita tidak tahu kapan, apa pagi apa siang kita tidak tahu. Itu jam 1:30 kita ada anggota kamar tuh menggotong royong salah satu anak kamar dibawa ke balai, itu sakitnya itu mendadak. Ya kita tangani selagi kita bisa. Kalau tidak bisa ya kita alihkan ke RS atau kita alihkan ke puskesmas. Ya gitu. Lebih layanan kesehatannya Iya. lebih besar. Nah ini yang jadi pertanyaan ya Gus ya, Iya. di benak saya. Hmm. Bagaimana jenengan cara melihat para santri kalau ke balai itu, kalau apa memang ini sakit beneran atau memang pura-pura sakit? Kan bahaya itu Gus. Yang santri ke balai karena malas sekolah gitu, pura-pura sakit akhirnya ke balai gitu. Ya sempat ada kasus seperti itu, sempat ada. Itu biasanya santri yang tidak betah. Setelah saya cek tidak ada indikasi untuk terkena penyakit, karena setelah saya rayu-rayu ternyata dia mengakui karena dia tidak betah. Ada itu, pasti ada. Saya pernah kemarin itu ada, saya sakit ternyata dia tidak betah. Saya tanyakan kepada anggota kamar, tanyakan kepada pengurus yang ada di kamarnya, ternyata dia tidak betah. Dia nangis. Ya saya kan cuma melayani kan, ya saya tidak kasih obat. Cuma ya karena dia tidak sakit kan tidak mungkin untuk dikasih obat kan gitu. Benar sekali. Kamu pernah kan? Ini suaranya. Kamu kan pernah? Alhamdulillah. Kamu kan pernah? Ngaku. Waktu dulu kamu kan pernah. Ini. Bagaimana Balai Kesehatan memastikan ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis yang memadai? Untuk kita selalu siaga persediaan obat yang berada di balai, mulai dari obat-obatan atau pengecekan suhu tensimeter atau nibul. Tapi di balai sudah ada nibul, sudah ada tabung oksigen, itu selalu kita sediakan. Tapi kemarin waktu bulan kemarin itu kami sempat lambat, saya lupa. Sebenarnya ada untuk beli itu ada, tapi ya saya lupa untuk membeli. Jadi tabung oksigen itu sempat lupa. Ada anak yang sesak, ya kita langsung alihkan ke rumah sakit, ke RS, ke puskesmas. Karena kelalaian saya menjaga peralatan yang di balai sehingga kita tidak bisa menangani, ya kita jalan satu-satunya adalah ke RS atau ke puskesmas. Itu tabung oksigen produksinya itu di mana? Kita menukar tabung oksigen itu ya di pom bensin sana, itu jauh di pom bensin. Itu setelah kita kalau menukar itu 2 atau 3 ini. Biar kesediaan tabung kita selalu siap. Oh iya Gus, itu kan kemarin saya lewat di balai ada banyak pasien yang jemur-jemur, maksudnya itu apa Gus? Coba Ya kita adakan kan sekarang kan musimnya kan musim hujan kan. Jadi untuk menjemur anak yang sakit itu kan tidak ada. Kalau kemarin kita yang sakit kita setiap pagi jam 7 dan 8 kalau ada panas kita jemur. Itu fungsinya kan sinar matahari itu sangat dibutuhkan bagi kita. Apalagi kita sakit, kita harus berjemur lah. Karena sangat berpengaruh bagi tubuh kita. Kalau kita tidur terus, tidak berjemur, itu malah tambah sakit nanti. Makanya di balai kalau ada yang sakit itu jam 8 atau intinya jam 8 paling bagus, itu jam 8, jam 7, jam 8 kita dijemur biar terkena matahari sinar matahari gitu. Kayak tumbuhan itu. Ya itu. Ya benar sekali. Aku kira ada jemur apa gitu. Cuma untuk biar anak-anak biar tambah sehat gitu kan. Kalau kita diamkan untuk tidur terus kan tidak ada semangat untuk sembuh gitu kan gitu. Makanya kita alihkan ke jemur biar ada semangat untuk sembuh. Biar cepat sembuh lah intinya gitu. Jadi selain obat-obatan, sinar matahari juga berperan penting dalam kesehatan. Sangat berperan penting bagi kesehatan kita. Makanya
setiap anak sakit kita lakukan untuk berjemur karena sangat berpengaruh bagi kesehatan kita. Apakah yang tidak sakit juga perlu butuh sinar matahari ya Gus? Ya perlu. Biar apa? Untuk biar kita keringat kita itu keluar ya. Apalagi olahraga itu sangat penting. Berarti Bukan hanya untuk yang sakit aja. Yang tidak sakit ya berjemurlah Ya, setidaknya. gitu. Kamu tuh apa? Ini Tidur pagi. yang Tapi kalau sekarang untuk bulan ini kan musim hujan jadi ya untuk matahari kan kadang ada kadang tidak ada. Iya. Gitu. Ya kalau saya sendiri kan ya saya jujur kalau saya sendiri jarang itu kan. Kecuali saya ke barat sungai baru kita berjemur sedikit. Untuk anak yang sakit itu berjemur ya kita jemur sekitar 10 atau 15 menit sebentar. Cuma sebentar kok. Tidak lama. 10 atau 15 menit kita suruh masuk lagi. Ini Saya ada tanya Gus ini, beberapa minggu terakhir banyak santri Asy-Syirojen yang pulang sakit. Itu kenapa? Memang belai sudah tidak bisa menang lagi atau gimana? Bisa dijelaskan? Ya untuk minggu terakhir ini kan, ya untuk bulan ini kan banyak santri yang sakit yang saya sebutkan sekitar 296. Itu penyakitnya itu sama, itu panas, itu mual. Sehingga di balai tidak kewalahan saking banyaknya. Karena setiap kamar mesti itu 5 orang, 6 orang, 7 orang. Sampai yang sembuh untuk tidur itu tidak ada tempat. Yang sembuh untuk tidur tidak ada tempat karena sudah yang sakit. Jadi saya bingung mau gimana. Saking banyaknya itu untuk bulan kemarin. Ya, bulan kemarin ya. bulan Jumadil akhir. Bulan Jumadil akhir. Ya, itu paling banyak, itu paling besar dari bulan-bulan sebelumnya. Karena penyakitnya sama, itu panas tiba-tiba. Awalnya itu waktu kunjungan kemarin, bulan kemarin. ya. Itu waktu kunjungan bulan kemarin itu banyak yang sakit. Ya, waktu orang tua mengunjungi anaknya ya tidur di lapangan itu. Ya, Jadi bertemu orang tua sambil tidur. iya sambil tidur karena sakit, kan saking panasnya tidak bisa menemui secara sempurna. Ya akhirnya kayak itu awal pertama anak sakit ya waktu kunjungan kemarin. Nah, salah satu faktornya itu apa ya Gus ya yang menyebabkan para santri itu sakit? Sehingga banyak santri. Iya, salah satu faktornya. Salah satu faktor ya perubahan cuaca ya. Perubahan cuaca. Iya, Mungkin waktu ada lagi Gus selain perubahan cuaca Gus. Ya kita mengkonsumsi air putih itu kurang gitu. Karena Kekurangan minum air putih. iya, sehingga kan itu waktu bulan kemarin kan cuaca lagi panas-panasnya kan. Terus ketika sore itu langsung hujan. Jadi tubuh kita itu tidak siap untuk menerima itu kan. Ya, jadi langsung kita down langsung sakit. Ya, waktu itu saya sempat pusing untuk bagaimana cara untuk ini menangani kasus ini. Karena ada anggota kamar itu lapor ke saya. Di kamar 7 orang, anak yang sembuh, anak yang sehat itu mau tidur itu tidak bisa, harus di mana? Saya cek, itu banyak, itu beneran sakit, itu panas, itu kalau panas itu mual, itu kebanyakan itu panas mual, itu paling parah itu. Ini Gus ada pertanyaan Gus. Untuk penyakit sakit kepala itu selain mengkonsumsi obat atau mengkonsumsi jamu mungkin ada solusi lain untuk meredakan sakit kepala Gus. Selain minum obat atau selain minum obat-obat herbal. Ya. Selain minum jamu mungkin ada solusi lain untuk meredakan sakit kepala Gus. Untuk solusi lain kayaknya sih saya belum pernah melakukan yang lain, cuma itu kita minum obat sama minum jamu iya. untuk meredakan sakit kepala. Iya. Terus
di sini apakah ada rencana pengembangan atau inovasi layanan kesehatan di masa mendatang? Mungkin ada program baru atau gimana? Belum ada pikiran untuk masa yang akan mendatang. Saya belum ada kepikiran untuk itu apa program baru itu. Ya belum ada yang ancang-ancang. Saya cuma ya jalani apa yang kita kerjakan hari ini, jalani apa yang kita kerjakan esok hari. Untuk masa mendatang saya belum ada rancangan apa-apa untuk kedepannya. Cuma saja jalani apa yang kita kerjakan hari ini. Gitu. Mungkin di balai itu ada program ini, Gus. Ada program apa namanya? Pemungutan sampah. Mungkin ada apa namanya? Biar apa? Tiap-tiap kamar atau tiap-tiap daerah itu kelihatan bersih gitu, Gus. Ya, ini sampah ini. Pengecekan atau pengecekan begitu. Iya, ada setiap kamar, setiap kita kan sampah itu sangat penting untuk kesehatan kita kan. Karena kalau kita sampahnya dibiarkan itu kan nanti bisa bahaya bagi kesehatan kita. Jadi kalau saya sempat ya saya sebenarnya ya gimana ya. Untuk ngontrol itu saya ya kadang-kadang tidak sepenuhnya ngontrol gitu kan. Tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Jujur saya tidak setiap hari kontrol. Ya itu pun kalau saya ngajar itu baru saya lewat. Kalau ada sampah yang belum bersih atau belum dibuang, kita panggil anaknya itu selalu untuk membersihkan atau untuk membuang sampah. Ya. Karena lingkungan kita itu sangat dibutuhkan bagi kesehatan kita. Kalau lingkungan bersih ya kita akan bersih juga. Atau bekerja sama dengan kebersihan tiap-tiap daerah. Petugas kebersihan kan ada. Atau bekerja sama dengan mereka. Ya kita selalu berkoordinasi dengan ya ketua daerah, ketua kamar. Makanya setiap kamar kan ada jadwal-jadwalnya. Kita selalu berkomunikasi dengan ya ketua daerah atau ketua kamar untuk selalu menjaga lingkungan biar tetap higienis gitu kan. Gimana ini? Iya, jadi itu apa? Agus sendiri apa? Kan Agus sendiri maksudnya kan satu orang tidak mungkin mengecek setiap hari per kamar. Iya. Jadi mungkin kita melakukan kebersihan dimulai dari diri sendiri gitu ya. Kita memulai kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Makanya visi misi saya itu kan ingin meningkatkan kesadaran para santri untuk selalu hidup sehat. Ya. Nah, itu kan. Kesadaran diri sendiri. Kesadaran itu penting gitu. Nah, ini menurut jenengan Gus ya. Di pondok. Iya. Di pondok itu kan ada apa namanya? Kos nasi ya. Ya. Menurut jenengan makanan yang ada di pondok itu apa termasuk dalam kategori 4 sehat 5 sempurna? Ya termasuk. Masuk ya. Iya. Ya kalau kita tidak makan di kantin ya di pondok ya kita harus makan di mana kan gitu kan. Iya. Jadi kita termasuk 4 sehat 5 sempurna. Intinya kita rutin, kita disiplin untuk selalu makan. Waktunya makan kita makan, waktunya istirahat kita istirahat. Berarti makanan di pondok itu sudah 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Iya. Tahu 4 sehat 5 sempurna? Apa ini? 4 sehat 5 sempurna. Oh iya. Terus bagaimana peran serta santriwan atau santriwati dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan pondok? Peran santri itu sangat dibutuhkan. Ya, kita kembali ke awal lagi. Ya kalau bukan kita itu siapa lagi kan. Makanya kita meningkatkan kesadaran para santri untuk selalu menjaga hidup sehat. Makanya peran santriwan santriwati itu sangat kita harapkan untuk selalu menjaga lingkungan kita. Karena kalau itu kan santri putri, apakah ada balai juga di santri putri atau gimana? Ya di santri putri, di pondok putri ada balai juga. Ada juga di santri putri. Kepengurusan itu sudah ada, balai kesehatan itu ada. Saya selalu berkomunikasi dengan
santri putri bagaimana kesehatan di sana atau bagaimana anak-anak yang sakit di sana apakah udah sembuh. Kita selalu berkoordinasi antara putri dan putra itu. Jadi selain menangani santri putri, bisa maksudnya kalau sudah santri putri penyakitnya sudah parah bisa ditangani ke rumah sakit juga. Iya, itu bahkan yang paling banyak ke rumah sakit ini santri putri. Yang paling banyak masuk ke rumah sakit atau ke puskesmas itu santri putri. Kalau santri putra itu kayaknya jarang. Kalau tidak serius itu tidak mau santri putra itu dibawa ke RS. Di balai baru sembuh. Di balai itu baru sembuh. Kalau kita sudah tahu riwayat penyakitnya kan mungkin saya kan sedikit banyak itu sudah tahu riwayat penyakitnya. Ini penyakitnya ini. Ya saya langsung kalau sudah ini sakit saya tanyakan, kalau benar ini penyakit yang saya tahu ya saya alihkan ke rumah sakit. Kalau santri putra itu jarang. Berarti santri putri kekebalan tubuhnya itu lebih lemah gitu. Mungkin ya itu ya. Oh ya mungkin ya. Tentu. Selama sampean menjabat jadi ketua itu Gus, apa tantangan sampean selama menjadi ketua Gus? Untuk tantangan utama saya sebagai atas nama ketua ya kan, tantangan utama kan dari santri juga tantangan utama. Kalau sudah berada di balai sakit, sudah berada di balai, kadang kan anak-anak itu tidak mau minum obat. Ya. Itu tantangan utama bagi kita. Terus kadang ada juga itu sakit, panas, kadang beli es tanpa sepengetahuan saya. Beli es, beli minuman itu. Ya saya kan tidak tahu kan. Itu kadang ada yang membelikan atau menyuruh teman kamarnya untuk membeli ini. Itu tantangan utama yang saya hadapi selama ini. Itu tantangan utama dari para santri. Tantangan utama itu tidak minum obat, itu malas minum obat atau ya malas untuk sembuh itu tidak ada rasanya. Itu tantangan utama. Ya kita kan di balai kan makanya ada balai kan biar anak-anak tidurnya enak. Kalau di kamar kan tidak mungkin tidur enak karena kan di kamar kan ada selalu ya diganggu, ada orang lewat. Kan di balai kan biar enak. Kalau kita sakit perut kan lebih dekat kalau di balai. Kalau di kamar kan harus ke barat sungai kan jauh. Berarti kalau ada yang sakit dibawa ke balai itu biar enak. Kalau sakit perut atau mau gimana kan lebih dekat daripada di kamar, lebih mudah daripada kita di kamar. Itu tantangan utamanya ya tadi ya dari santri juga. Terus sampean sebagai ketua di BKU bagaimana cara mengatasi tantangan tadi? Untuk mengatasi tantangan tersebut ya saya kadang tanyakan pada siapa yang membeli atau siapa yang beli, yang membelikan atau siapa yang menyuruh itu saya. Karena apa ya? Kalau kita sakit semacam ya misalnya kita tipes kan kita untuk makan itu nafsu makan kita tuh berkurang. Minum itu terasa pahit kan. Pengennya itu selalu ingin minuman yang dingin. Yang manis-manis seperti buah jus selalu ingin minum itu. Ya kan itu sebenarnya kan tidak baik kan kalau tapi kan kita kan tidak tahu kalau yang membelikan itu siapa, yang menyuruh itu siapa. Ya kalau tipes kan emang seperti itu. Kita itu makan itu nafsu makan kita kurang, minum pun terasa pahit. Pengennya minum yang dingin, yang manis itu pengennya pasti ada. Terus makanya tidak boleh minum kayak gitu. Apakah sampean itu menindak atau mengingat beri peringatan atau gimana? Ya tergantung anaknya sih. Kalau anaknya kan baru ya kita coba mengingatkan tidak boleh minum ini karena menyakitkan tipes. Saya cuma mengingatkan. Kalau santri yang senior saya ya bisa dibilang ya diperingati juga, cuma agak beda, nadanya agak beda kan.
Ini Gus, jenengan cara menghadapi santri yang apa namanya sakitnya nggak terlalu parah atau sakit ringan itu, dikit-dikit nelpon ke rumahnya minta dijemput. Nah itu kan tentunya sudah apa namanya masuk dalam tantangan Sofian Gus. Nah, iya betul pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana dengan cara menghadapi santri yang seperti itu dan nggak banyak ya orang tuanya itu apa namanya mendukung anaknya Gus, padahal si anak itu nggak sakit parah-parah amat. Iya, cuma sakit ringan. Iya, sakit ringan, panas sedikit. Itu yang saya khawatirkan bagi santri kan, ketika baru hari pertama sakit itu sakitnya tidak seberapa kan Ya. Namanya juga orang tua kan, dikasih tahu anaknya sakit kan mesti khawatir kan, namanya juga orang tua apalagi ibu kan, pasti langsung sakit apa kaget gitu kan ya. Apa ya, itu tantangan utama bagi saya ya gimana lagi kan, kalau sudah orang tua sudah berada dijemput, sudah berada di balai ya, kita ya ngobrol sebentar dulu, kasih tahu bahwasanya cuma sakitnya tidak seberapa, kita bisa melayani, kita bisa melayani ya. Kalau orang tuanya kan kadang kan berbeda-beda kan ya, jadinya kita ya kalau sudah dijemput kan sudah jauh-jauh sudah ke pondok jauh-jauh ya, kita mau gimana lagi, kita menahan kan nanti dibilang kayak enak kan ya, kita ya gimana lagi kan. Mungkin ini termasuk unek-unek Sofian ya Gus. ya gimana lagi ya iyalah sakitnya nggak seberapa iya guys, kan ya. Itu banyak itu kan, Kasus seperti itu banyak ya? banyak itu kan. Sebelum masuk balai itu nelpon duluan kan, nelpon entah itu siapa yang nelpon itu saya tidak tahu. Sebelum masuk balai sudah nelpon duluan, baru itu anaknya masuk ke balai, sorenya itu langsung pasti dijemput itu pasti. Parah. Kan kita tidak tahu kan penyakitnya itu apa, penyebabnya itu apa. Ya kalau saya langsung berada di balai kan, kalau saya berada di luar kan saya tidak tahu itu penyakitnya itu apa, kapan masuk ke sini kan gitu kan. Jadi gini, apa prosedur yang Ya, benar itu Gus? Mungkin ada prosedur yang benar terkait penjemputan santri sakit begitu di Atau balai Gus. kapan bisa dipulangkan gitu. Sebenarnya untuk santri yang bisa dipulangkan kan ada prosedur yang harus kita ikuti kan. Ya. Prosedurnya di balai kan begini. Saya kan bertanya sebelum saya menjadi ketua kan, saya bertanya dulu sama ketua yang sebelumnya, prosedurnya tuh gimana, kalau sakit di kamarnya tuh bisa dibawa pulang apa enggak. Kan kadang ada tuh sakit di kamarnya belum pernah ke balai, sakit di kamarnya tuh 3 hari 5 hari, terus tiba-tiba masuk ke balai minta pulang. Kan ini kan prosedur kan kita tidak tahu kan apa itu fungsinya balai itu apa. Makanya saya tanya prosedurnya itu kan, kita sebagai anggota balai itu harus tahu anak ini bahwa sakit berada di balai, kita sudah layani. Kalau sehari 2 hari tidak ada perubahan, barulah kita kasih izin untuk dibawa pulang. Itu sehari 2 hari kalau tidak ada perubahan ya kita boleh dibawa pulang. Kalau sakit itu 5 hari di balai atau 1 minggu di balai, 1 minggu di kamar, tidak pernah ke balai 1 minggu, tiba-tiba ke balai minta pulang atau bersama dengan orang tuanya ya kan, tidak mengikuti prosedur yang ada di balai kan gitu kan. Ya harusnya kan walaupun di balai itu sakit misalnya di kamarnya tuh 3 hari atau seminggu, terus malamnya itu ke balai, saya tanyakan interogasi mulai kapan sakit, kita boleh langsung dibawa ke balai. Cuma kalau berada di kamar selama 7 hari atau 5 hari terus tiba-tiba minta pulang kan, kita seakan-akan kan fungsi balai itu kan untuk orang sakit gitu kan. Makanya diadakan balai yang untuk orang sakit biar tahu kan. Iya. Kalau tiba-tiba sakit di kamar itu 7 hari atau 5 hari tiba-tiba minta pulang kan, kita kan tidak ada gunanya berada di balai kan. Sedangkan kita tahu itu sakit apa, kan kita gitu kan.
Terus gitu untuk menyampaikan prosedur di balai, apakah ada cara atau mengumpulkan ketua kamar atau gimana gitu? Ya saya selalu bilang pada ketua kamar, itu kan kadang ketua kamar ketika membuat surat izin sakit itu kan saya bilang, saya tanyakan, kalau belum pernah sekali ke balai, itu jangan pulang dulu, bawa ke sini dulu kan, biar saya tahu kan, biar anggota kita tuh tahu bahwa anaknya benar sakit. Saya selalu sampaikan pada setiap anggota kamar, kalau ada yang sakit, cepat dibawa ke balai lah, biar kita tahu bahwa anak ini sakit. Jangan dibiarkan di kamar, terus besoknya tiba-tiba minta pulang, kan kita kan nggak tahu itu sakit apa, dari kapan yang sakit kan gitu kan. Terus Nah, itu ini pesan buat para wali santri, ini pesan. untuk wali santri khususnya. Ya jangan apa ya, jangan terlalu memanjakan anaknya terhadap para alumni, para wali santri. Kalau memang anaknya itu sakit, tanyakan dulu ke ketua balai. Ini prosedur yang ada di pondok, karena yang mengetahui kondisi santri itu ketua balai, juga ketua kamar. Maka dari itu kepada para wali santri itu harus berkoordinasi dulu dengan ketua balai ya Gus ya. Iya, bisa jadi. Ya. Atau ketua kamarnya dulu. Iya. Nanti ketua kamar bisa koordinasi ke ketua balai. Jangan ujuk-ujuk langsung dibawa pulang gitu. Apa fungsi balai kalau Iya. enggak itu? Kan di pondok kan sudah ada strukturnya kan, Iya. ya ada pendidikan, ada kesehatan. Ya kita kan sudah terbentuk struktur di balai itu bagaimana, cara pulang untuk anak sakit itu bagaimana. Kita ada prosedur yang harus kita jalani kan. Kalau tidak mengikuti prosedur kan ya gimana lagi kan gitu kan. Terus itu kan berhubungan dengan wali santri, bagaimana peran serta orang tua atau wali santri dalam mendukung program-program di kesehatan pondok pesantren? Peran wali santri itu sangat dibutuhkan. Ya. Saya sangat membutuhkan peran wali santri ya. Sangat dibutuhkan, apalagi kan ya misalnya ya kayak tadi kan, tanyakan dulu Mendukung prosedur yang ada ya Gus. Ya tanyakan dulu pada siapa yang berada di kamarnya atau siapa yang ada di pengurus kamarnya, itu tanyakan, atau bisa langsung ke saya kan banyak itu wali santri itu banyak. Ketika saya cek ada WA masuk tuh ternyata wali santri menanyakan kabar anaknya kan gitu kan. Harus ada setidaknya ya tanyakan pada yang siapa yang berada di kamarnya kan, atau kepada saya sendiri itu tidak apa-apa. Ini Gus, misalnya ada pertanyaan nih dari penonton. Misalnya ada luka ya, ada santri jatuh luka. Iya. Lukanya itu harus dijahit. Nah, dijahitnya itu apa, di balai atau dibawa ke rumah sakit Gus? Kalau ada luka, misalnya luka, ya sebenarnya kan kita bisa mendatangkan perawat kita. Tapi ya tergantung si perawat itu dinasnya kapan, apa dinas pagi, apa dinas malam, itu tergantung si perawat. Kalau si perawatnya itu tidak bisa telepon, ya kita alihkan ke rumah sakit. Ya tapi kan harus ada persetujuan dari orang tua kan. Karena kalau tidak ada persetujuan, kalau anaknya pengen dijahit, itu mesti ditolak di RS itu. Mesti ditolak. Karena harus ada pernyataan persetujuan. Dari orang tua itu harus setuju. Kalau cuma anaknya yang minta dijahit kan, nanti orang tuanya tidak tahu kan. Makanya di RS, 2 kali saya membawa anak ke sana. Ya harus ada surat pernyataan untuk dijahit kan. Harus ada persetujuan juga dari orang tua kan. Kalau kita sendiri kan, kalau saya ngantar, ya saya tidak bisa. Ya, saya kan cuma ngantar, tugas saya kan cuma ngantar. Ini pernyataan persetujuan itu berupa surat atau berupa gimana Gus? Apa bisa berupa ucapan atau gimana ke pihak dokter yang ada di sana itu? Untuk kemarin itu ada apa ya? Mungkin ada surat. Kemarin tuh iya. Waktu hari Jumat itu ada santri itu luka. Waktu Jumat itu saya kebetulan lagi pulang ya kan. Tiba-tiba ada yang nelpon, itu salah satu pengurus, ada yang telepon, ini gimana, ini luka mau dijahit.
Kan saya kan lagi di rumah kan. Saya ya gini aja ya, kita bawa ke RS saja. Ternyata setelah nyampe di RS katanya ada surat pernyataan atau surat persetujuan dari orang tua. Kalau orang tuanya setelah ditelepon setuju ya mungkin dokter sudah setuju. Kalau belum ada respon dari orang tua, dokter tidak akan menjahit itu. Ya. Kalau cuma anaknya doang yang ingin dijahit, ya dokter tidak bisa, harus ada persetujuan dari orang tua. Gitu. Kamu pernah dijahit? Alhamdulillah belum. Belum. Iya. Belum pernah dijahit. Kalau luka, saya pernah mengalami luka di bulan Ramadan. Lukanya karena digigit tikus. Itu pengalaman gimana ya? Pengalaman. Ya, saya pernah juga. Ya, pernah saya bulan Ramadan kemarin gitu kan. Saya bukan cuma di kaki, di tangan pun saya pernah. Digigit tikus. Digigit tikus. Sampai luka. Gitu? Sampai luka, itu berdarah. Enggak. Cuma dibersihkan sama ya hidrogen sama itu alkohol. Tapi saya langsung panik, langsung pergi ke balai. Alhamdulillah perawat balai itu langsung merespon dengan baik, langsung dilayani itu. Sangat Iya, saya juga pernah merasakan, iya. Karena apa ya? Mungkin tikusnya mungkin kelaparan mungkin. Kok bisa kaki saya saat tidur itu digigit, itu berdarah. Tangan pun saya pernah. Iya, kenapa? Bisa jadi kelaparan. Kan kantin ditutup kan. Ya betul. Kan Ramadan kan? Iya. Karena kan kalau banyak santri kan tikus-tikus tidak terlalu banyak. Kalau liburan keluar semua. Keluar semua. Itu banyak. Pesta tikus. Mungkin Gus ada pengalaman berkesan yang paling berkesan selama sampean berada di mana itu? Pengalaman berkesan. Pengalaman ya itu yang berkesan ketika kita merawat anak yang sakit terus sembuh. Itu sebuah kebahagiaan bagi kami sebagai anggota balai. Itu sangat bahagia kalau anak kita rawat, kita sembuh total, itu sangat bahagia bagi kami untuk selaku anggota dan balai. Itu kemarin ada salah satu anak Pontianak kelas 5, ya saya sebutkan kelasnya kelas 5, itu sakitnya itu hampir 1 bulan. Tidak masuk kelas itu hampir 1 bulan. Itu lama. Sudah dibawa ke RS itu 2 kali. Dibawa RS itu pertama itu cuma katanya saya tanyakan hasil labnya itu gejala DBD, gejala demam berdarah, cuma gejala. Cuma 8 jam observasi itu. Kata dokternya bisa langsung dibawa pulang. Sembuh, itu sembuh, bawa pulang itu sembuh. Setelah berapa hari itu sakit lagi, ya saya bawa lagi ke RS tersebut ya. Ya dibawa pulang lagi, itu masih sakit. Kita di balai kan bukan cuma ke dokter, kita bawa ke orang-orang yang ahli di bidang ini kan, takutnya kan bukan dari tim kesehatan, takutnya ada dari pengaruh-pengaruh lain kan, kita bawa ke situ juga. Alhamdulillah sembuhnya itu karena tipes kan, anaknya tipes. Sembuhnya itu karena minum cacing itu sembuhnya. Minum cacing. Iya. Cacing. Sembuhnya itu karena alhamdulillah sembuhnya itu karena itu ke dokter sudah, ke orang ahli-ahli itu sudah, dipijat itu sudah. Alhamdulillah sembuhnya itu karena cacing ya. Alhamdulillah itu. Sekarang alhamdulillah anaknya sekolah. Itu kebahagiaan yang saya rasakan ketika sudah merawat anak dan anaknya sembuh. Itu sangat saya bahagia gitu. Ya. Khidmat yang luar biasa gitu. Yang luar biasa. Iya. Mungkin ada pesan-pesan sampean kepada para alumni atau para wali santri atau kepada para santri terkait kesehatan yang sedang terkait kesehatan saat ini, Gus. Untuk para santri kan pesan saya kan selalu jaga kesehatan kita, karena menjaga kesehatan itu penting. Apalagi musim-musim sekarang
sekaligus mendekati ujian. Itu sangat penting untuk menjaga kesehatan. Kita atur pola tidur kita, itu atur waktunya tidur, kita tidur. Karena kebanyakan musim bulan Rajab ini, akhir bulan Rajab itu banyak santri yang tumbang, yang down. Iya. Ya mungkin kepikiran nanti ketika ujian atau kepikiran apa. Itu biasanya berkaca dari tahun kemarin, setelah bulan Rajab, akhir-akhir bulan Rajab itu banyak santri yang down. Entah itu downnya karena apa karena kita mau tolak stres hafalan, atau kita mau tolak jam tengah malam sehingga kita mengurangi istirahat kita. Makanya atur pola tidur kita, waktunya tidur kita tidur, waktu belajar kita belajar. Gitu pesan saya pada santri. Karena bulan-bulan ini ya bulan-bulan rawan bagi santri untuk untuk sakit. Iya, itu pasti ada. Ya, saya cuma berkaca pada tahun kemarin, itu banyak. Sehingga tidak bisa mengikuti ujian. Kasihan kalau anak sakit tidak mengikuti ujian. Ya nanti di saat tahun ajaran baru, di saat semua teman-temannya itu santai, kita harus mutolak sendiri, kan gitu kan. Jadi kasihan. Jadi pesan saya ya jaga istirahat kita. Waktu kita tidur, waktu kita belajar gitu. Untuk para wali santri Gus, misalnya mungkin jenengan bisa. Ya, apa ya. Untuk para wali santri ya kan selalu dukunglah program-program yang ada di pondok, itu kan pesan saya kan. Dengan cara menjalani prosedur gitu. Dengan cara menjalani prosedur kan gitu, biar kita enak gitu kan. Kalau kita langsung dibawa tidak mengikuti prosedur kan tidak enak. Ya kalau saya tidak melarang, ya itu jauh-jauh langsung ke pondok untuk menyebut anaknya, ya kita larang itu gimana gitu kan. Ya mau tidak mau ya saya harus ya kasih. Ya benar. Tapi kadang kalau tiba-tiba itu kan dijemput entah pulang belum pernah ke balai, saya kasih waktu gitu, kadang 2 hari, kadang 3 hari gitu kan. Kalau mengikuti prosedur yang kita terapkan ya sesembuh dia mungkin ya. Ya Gus, sebelum kita mengakhiri podcast di malam ini, mungkin ada satu pertanyaan dari saya pribadi. Bagaimana cara Balai Kesehatan itu merekrut anggota baru gitu? Dan mungkin ada pelatihan tertentu bagi. Untuk perekrutan anggota baru, ya kan saya untuk tahun ini, kan tahun kemarin kan yang perekrutan anggota baru kan itu bukan saya, itu saya tidak, waktu itu ada musyawarah untuk siapa yang akan diambil menjadi anggota. Waktu itu saya tidak hadir karena ada halangan. Untuk tahun ini saya akan mantau dari kelas 6 yang akan menaiki nidomiyah. Saya pantau. Ya kita semua tuh hikmatan lil ma'had. Ya, kita hikmatan lil ma'had. Kita ambil kalau siap ya sudah kita di balai. Ya saya pengennya sih ya saya cari yang rajin gitu kan. Ya. Kita di balai itu sebenarnya pekerjaan itu sedikit, cuma ya nyapu, cuma ngepel sedikit. Ya merawat itu sedikit ya. Cuma kan faktor apa, karena malas itu kan, itu faktor utama. Ya, benar. Jadi apa mungkin ada skill khusus yang perlu itu? Kalau skill khusus sih tidak ada sih. Kita siapa aja, kita yang dia mau. Saya akan tanyakan dulu sebelum merekrut itu kan, saya selalu berkoordinasi dengan pendidikan atau keamanan, itu anaknya bagaimana, apakah pelanggaran itu gimana. Saya kan tidak langsung merekrut ini bagian saya, tidak. Saya tanyakan di pendidikan, di keamanan. Gitu. Jadi ada proses tertentu ya. Nah, baik teman-teman, kita sudah sejam nih Gus. Sudah sejam. Tidak terasa ya? Tidak terasa. Tidak terasa ya. Kita bincang-bincang sudah sejam Gus. Alhamdulillah. Sudah sejam. Alhamdulillah. Dan pembahasan kali ini sangat menarik tentang kesehatan yang ada di pondok, dan harapan beliau
bagi para santri, para wali murid ataupun para alumni yang ada di rumah itu harus mendukung penuh kegiatan kesehatan yang ada di pondok. Untuk para santri itu harus mengikuti program-program kesehatan dengan memakan makanan yang sehat secara teratur dan minum air putih yang banyak. Contohnya air putih nafak. Atau Itu bisa, salah satu caranya. atau bisa disebut dengan kedisiplinan diri gitu. Ya. Selain kedisiplinan diri ini menjadikan diri kita yang baik, Ya, benar. juga kedisiplinan mempengaruhi terhadap kesehatan di tubuh kita. Nah, ini juga pesan buat para wali santri. Jikalau ada anak-anaknya yang sakit, itu harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada di pondok pesantren. Nah, dengan cara menghubungi atau mengkoordinasi terhadap ketua balai kesehatan umum ya, dengan berkoordinasi dengan ketua balai kesehatan umum atau ketua kamar yang ada di pondok, gitu ya. Begitu. Nah, cara untuk menghubunginya bisa nanti dihubungi nomor telepon. Ya, mungkin bisa disebutkan ya Gus, nomor teleponnya Gus. Bisa. Nomor telepon. Nah, untuk cara menghubunginya, beliau bisa menghubungi nomor telepon. Monggo jenengan untuk mana? Nah, untuk nomor teleponnya 082 082 334 334 851 851 247. 247. Sekali lagi Gus. 082 082 334 334 851 851 247. 247. Ya. 082 334 Ya, 851 247. 247. 082 334 51 851 47. 247. 247. Agak sulit ya nomornya. Nah, itu ya para wali santri, kalau memang kalau membutuhkan koordinasi kepada ketua biro kesehatan. Nah, ketua biro kesehatan bisa menghubungi 082 334 851 247. Ini promo ya. Enggak, Allah. nanti biar wali santri itu Gus biar bisa menghubungi jenengan terkait anaknya yang sakit begitu mungkin. Kalau nanti kan setelah anaknya mungkin nyuruh temennya untuk nelpon ke rumah itu, anaknya sakit minta pulang. Nah, nanti para wali santri itu tanyakan dulu ke ketua kesehatan balai umum. Jangan ujuk-ujuk langsung dijemput, jangan. Karena di sini ada prosedur yang harus diikuti. Begitu. Ya. Itu buat para wali santri. Nah, intinya pembahasan kali ini adalah jagalah kesehatan. Jagalah kesehatan karena kesehatan itu penting, dan dengan minum air putih badan kita akan sehat. Kita minum sekali lagi. Nah, alhamdulillah. Cukup sampai di sini pertemuan kali ini podcast Asirojia dengan tema khidmatan lil ma'had dengan seputar kesehatan di pondok atau kesehatan balai umum balai kesehatan umum. Balai kesehatan umum. Dan saya host Abdul Latif dan teman saya Dan saya Anggun Harimukti. Dan saya Muhammad Haris. Ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kesalahan perilaku. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Siap. Terus Sama-sama.